Salam jumpa kembali. Sehat selalu ya. Anak-anak, mari kita mempelajari bangun ruang. Tentunya kalian pernah mempelajari bangun ruang di waktu kelas 5. Mari kita ingat kembali bangun ruang kubus. Kali ini kita akan mempelajari volume dan luas kubus. Sebelumnya kita perhatikan jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat di sini kubus mempunyai beberapa sisi. Masih ingat anak-anak? Mempunyai berapa sisi kah kubus? Ya, betul, ada 6 sisi. Ada sisi bagian atas. Di sini kebetulan berwarna hijau. Ada sisi bagian bawah berwarna biru. Ada sisi bagian kanan, ada sisi bagian kiri, ada sisi bagian depan, dan sisi bagian belakang. Jadi kubus mempunyai 6 sisi. Nah, jika kubus ini kita buka, kita rentangkan, maka kita akan melihat jaring-jaring dari kubus. Nah, perhatikan di sini ada beberapa jaring-jaring kubus yang bentuknya berbeda-beda. Jika jaring-jaring ini kita bentuk, kita lipat, maka akan terbentuk kubus. Ini yang biru sebagai alas, kemudian yang putih sebagai sisi yang mengelilinginya, sedangkan atas sebagai tutupnya. Jika ini jaring-jaring kita lipat-lipat dan terbentuk kubus, maka ini merupakan jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat ada berapa ya semuanya? Ada 6 sisi. Tiap-tiap jaring-jaring ini punya 6 sisi. Nah, semuanya ada 6 sisi. Nah, jika jaring-jaring yang mempunyai 6 sisi, tetapi kalau dilipat gak bisa membentuk kubus, maka itu bukan jaring-jaring kubus. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba beberapa jaring-jaring yang ada di sini atau jaring-jaring lainnya yang terdiri dari 6 sisi. Jika dapat dibentuk bangun ruang, itu berarti jaring-jaring kubus jika ukurannya sama. Jika tidak dapat terbentuk bangun ruang walaupun mempunyai 6 sisi, berarti itu bukan jaring-jaring kubus ya. Kita perhatikan unsur kubus. Nah, kubus mempunyai unsur-unsur. Ini ada sisi, barusan sudah disebutkan ya. Ada sisinya 6, sisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian ada titik sudut. Nah, kita perhatikan titik-titik sudutnya. Untuk sisi atas ada titik sudut ini 1, 2, 3, 4. Yang di bawah juga sama 1, 2, 3, 4. Maka bangun ruang kubus mempunyai berapa anak-anak titik sudutnya? Ya, betul, ada 8 titik sudut. Nah, kita lihat unsur lainnya rusuk. Kita perhatikan rusuk kubus. Nah, kalau kita perhatikan rusuk tegaknya ini ada 1, 2, kemudian 3, 4. Rusuk yang datarnya 1, 2, 3, 4 juga. Kita lihat rusuk yang miring ya. 1, 2, 3, 4. Maka kubus mempunyai berapa rusuk anak-anak? Ya, betul ya. Kubus mempunyai 12 rusuk. Unsur kubus lainnya kita perhatikan di sini ada sebutan bidang atau sisi, ada diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Tentunya kalian pernah mempelajarinya. Bidang berarti sisi ya, sisi yang warna kuning kalau di sini. Seperti yang Ibu tunjukkan tadi. Ada berapa nama sisi? 6, betul ya yang tadi ya. Atas bawah, depan belakang, kanan kiri, betul. Kemudian diagonal bidang. Diagonal bidang berwarna merah. Nah, ini merah. Bidang itu kan sama dengan sisi. Jadi sisi ini sisi apa? Sisi kanan ya. Diagonal bidangnya ini merah ini 1. Kalau nyilangnya berbeda arah, bisa 2, betul ya.
Nah, diagonal bidang sisi depan yang langsung ini diagonal bidang. Nah, ini bidang. Ini juga diagonal bidang ini ke sini. Nah, jadi diagonal bidang atau diagonal sisi itu sama saja. Diagonal yang terletak pada sisi atau pada bidang. Nah, kita lihat lagi diagonal ruang warna hijau. Nah, ini diagonal ruang menghubungkan dua titik sudut yang berseberangan ya di dalam kubus itu ya. Sini kita hubungkan dengan dari B, ini diagonal ruang. Kemudian diagonal ruang lagi misalkan dari G ke sini diagonal ruang ya. Jadi diagonal yang terdapat dalam ruang kubus. Kemudian bidang diagonal anak-anak. Ini berwarna biru. Nah, berwarna biru ini ada apa? Daerah diarsir ya. Nah, ini bidang yang membagi kubus menjadi dua bagian sama besar. Bidang ini terletak di dalam kubus, letaknya secara diagonal atau secara miring. Jadi ini diagonal bidang diagonal, yaitu BCHE, bidang diagonal pada kubus ya. Bidang diagonal lain juga ada anak-anak. Kalau misalkan ini ada F, G, D, A, namanya miring juga bidangnya. Nanti anak-anak bisa mencoba, bisa lebih mengamati lagi. Nah, kita lanjutkan lagi unsur kubus. Nah, ini ada kubus berwarna-warni. Nah, anak-anak bisa mengamati di sini. Kubus mempunyai rusuk ada 12 buah. Yang mana saja? Nanti anak-anak amati ya. Yang ada AB, BC, CD, AD. Yang di bawah ya. Kemudian ada lagi BF. Ini BF, kemudian ada lagi ini CG, ada lagi DH. Ya, ini D ke H ya. Kemudian ada lagi EF, E ke F ya. Jadi anak-anak bisa melihat rusuk-rusuknya. Tadi sudah Ibu tunjukkan, nanti bisa melihat berdasarkan huruf yang ada di sini. Bidang atau sisi ada 6, nanti anak-anak bisa lihat juga. Bidang A, B, C, D. Berarti sisi yang ada di bawah yang A, B, C, D ya. EFGH, EFGH. Sisi yang ada di atas dan seterusnya ya. Ada 6 sisi. Titik sudut tadi sudah ditunjukkannya ada 8. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Tadi juga Ibu sudah tunjukkan. Diagonal sisi ada 12. Diagonal sisi sama dengan diagonal bidang. Ini ada AF. Ini pada sisi depan ya. A ke F. Terus E ke B. Ini sisi pada sisi depan. Dan seterusnya ya. Jadi tiap sisi ada 2 diagonal sisinya. Semua ada 6 sisi, maka ada 12 diagonal sisi. Huruf-hurufnya nanti kalian bisa lihat pada gambar ini. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang, diagonal yang menghubungkan 2 titik berseberangan dalam ruang itu. Sekarang ada AG, ini A ya, ke G. Nah, lewat di dalam kubus ini. Kemudian ada HB, H ke B ini dalam kubus ini juga. E ke C, E ke C, nah menyeberang ke situ. Satu lagi dari D ke F di dalam kubus ini ya. Jadi diagonal ruangnya ada 4 buah. Bidang diagonal tadi bidang yang bagaimana anak-anak? Yang terdapat di dalam kubus yang membagi kubus menjadi 2 bagian. Misalkan A, B, G, H. A, B, G, H, berarti yang miring ini. Nah, miring ini. Nah, ke sana ya. Bidang-bidang ini membagi kubus menjadi 2 bagian sama besar ya. Nah, bidangnya membaginya secara miring ya. Nah, di sini ada 6 bidang diagonal. Anak-anak bisa memperhatikan huruf-hurufnya. Kita lanjut kembali untuk volume kubus. Tentunya anak-anak masih ingat ya, bangun ruang kubus. Nah, kubus yang pertama rusuknya 1 ya. Ini 1, sana 1, tinggi juga 1.
maka volumenya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 satuan. Gambar yang kedua kita lihat. Ini rusuknya ini 2 kotak ya. Ini ke sana juga 2 kotak dan tingginya juga 2 kotak. Maka volumenya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 atau 2 pangkat 3 ya. Gambar yang ketiga lihat lagi. Rusuknya 1 2 3. Ke sampingnya 1 2 3. Tingginya kita hitung 1 2 3. Maka volume untuk kubus 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 sama dengan 27. Tentunya anak-anak masih ingat ya, ini sangat sederhana ya. Dan sebelumnya anak-anak sudah mempelajarinya. Kita lihat di sini. Kita sebut ini rusuk R, huruf kecil ini R juga, ini R juga. Maka volume V sama dengan R kali R kali R. Volume sama dengan R pangkat 3. Atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, sekarang kalau cari rusuknya bagaimana anak-anak? Volumenya tahu, cari rusuknya. Betul ya. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 atau akar kubik dari volume. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari V. Jadi volumenya kita lambangkan dengan V. Tentunya anak-anak sudah pandai ya, sudah sering berlatih saat kelas 5. Kita ingat kembali di kelas 6. Semoga anak-anak masih ingat apa yang pernah dipelajari di kelas 5 ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan luas permukaan kubus. Kita perhatikan, tadi volume kita sudah pelajari. Nah, sekarang untuk luas permukaan kubus kita lihat lagi. Di sini sisinya kubus mempunyai permukaan kubus. Ini ada 6 sisi. Seperti tadi yang sudah kita pelajari ya. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Maka luas permukaannya yang terdiri dari 6 sisi, maka 6 dikalikan sisi. Di mana tiap sisi ini luasnya itu kan rusuk kali rusuk. Maka luas permukaan kubus luas sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk. Masih ingat anak-anak? Ya, tentu masih ingat ya. Kita nanti mencoba dengan ukuran yang ada ya. Kita lihat kembali. Rusuk sebuah kubus rusuknya 8 cm. Ini 8 cm, 8 cm, 8 cm. Yang ditanyakan berapa volume kubus? Ingat ya, rumus volume ya. Rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Jika rusuknya 8 cm, maka volumenya 8 cm ke 8 cm ke 8 cm. Maka volume kubus 512 cm kubik ya. Kita mencari luas kubus, luas permukaan kubus. Rusuknya 8 cm. Luas, rumus masih ingat ya. Luas itu apa? 6 kali rusuk kali rusuk. 6 kali R kali R. Nah, rusuknya diganti dengan 8 cm. Luas sama dengan 6 kali 8 cm kali 8 cm. Luas sama dengan 6 kali 8, 48 dikalikan sama 8 lagi. 384 cm persegi. Maka luas permukaan kubus 384 cm persegi. Tolong dipahami anak-anak, diingat kembali untuk mencari volume kubus dan untuk mencari luas kubus. Begitu juga untuk mencari rusuknya. Rusuknya akar kubik dari volume. Kita lihat kembali. Nah, ini kubus berukuran rusuknya 18 cm. Tentukan volume kubus, luas permukaan kubus, dan panjang seluruh rusuk kubus. Untuk volume, rumus masih ingat ya? Rusuk kali rusuk kali rusuk. 18 cm ke 18 cm ke 18 cm. Karena ini angkanya cukup besar, maka dihitung dulu. 18 ke 18, oh iya 18 kuadrat itu 324 cm persegi. Kalikan lagi dengan 18 cm, maka menjadi 5.832
cm kubik. Jadi volume kubus 5.832 cm kubik. Nah, luasnya, masukkan rumus luas anak-anak. Luas sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk. 6 kali 18 cm ke 18 cm. 6 dikalikan 18 ke 18 kan 324 cm persegi. Maka luas permukaan kubus sama dengan 1944 cm persegi. Nah, yang belum apa anak-anak? Panjang seluruh rusuk. Nah, panjang seluruh rusuk kubus kan ada 12 buah dan panjangnya sama. Maka 12 kali rusuk. Maka 12 kali 18 cm. Panjang rusuk kubus seluruhnya 216 cm. Coba anak-anak pahami ketiga rumus ini. Yang pertama mencari volume, yang kedua cari luas, yang ketiga cari panjang seluruh rusuk. Kita lanjut kembali. Nah, rusuk kubus, mencari rusuk kubus. Volume sebuah kubus adalah 1728 cm kubik. Tentukan panjang rusuknya. Ingat anak-anak tadi, rusuk sama dengan akar kubik dari volume. Rusuk sama dengan akar kubik dari 1728. Anak-anak masih ingat ya? Kalau mencari akar kubik, batasi 3 angka dari belakang anak-anak. 1, 2, 3 dibatasi. Nah, kalau sudah, cari perkalian kubik mendekati 1. Kebetulan 1 ya 1 kubik. 1 kali 1 kali 1, 1 anak-anak. Nah, ini 1 per 1. Habis ya? Turunkan 728. Nah, sudah lihat angka satuan 8. Cari berapa kubik yang hasilnya 8. Nah, masih ingat anak-anak bilangan kubik ya? Ibu tampilkan ini. Nah, anak-anak harus hafal ini. Cari yang angka satuan 8 mana ya? Oh, ini 8. 8 itu 2 kubik. Maka 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kurangi maka 0. Maka hasilnya 1 kita tulis di sini, 2 kita tulis di sini, maka hasilnya 12. Jadi anak-anak memastikan lagi 12 kali 12 kali 12 atau 12 kubik. Apakah benar 1728? Nah, jadi panjang rusuk kubus adalah 12 cm. Anak-anak masih ingat ya untuk mencari akar kubik? Di sini angka satuannya berbeda semua anak-anak ya. Yang angka satuan 1 berasal dari 1 kubik. Angka satuan 2 berasal dari 8 kubik. Angka satuan 3 dari 7 kubik. Angka satuan 4 dari 4 kubik. Angka satuan 5 dari 5 kubik. Angka satuan 6 kubik. Angka satuan 7 3 kubik. Angka satuan 8 2 kubik. Angka satuan 9 kubik. Ya. Jadi anak-anak nanti saat menghitung batasin 3 angka dulu, berapa ya, cari berapa kubik mendekati bilangan di depan ini. Kemudian angka satuan belakang berapa kubik yang angka satuan ininya sama ya. Maka di sini panjang rusuk kubus 12 cm. Anak-anak juga sudah berarti ini di kelas 5. Ibu hanya mengulang, mengingatkan kembali ya. Bilangan kubik pun anak-anak harusnya sudah hafal. Bilangan kuadrat sudah hafal ya. Kita lihat soal cerita. Luas permukaan sebuah kubus 294 cm persegi. Yang A, tentukan volume kubus. Yang B, berapa sentimeterkah kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus ini? Nah, kita lihat ya anak-anak. Masih ingat kubus? Kubus ada berapa sisinya? Oh, 6 ya. Berarti luas permukaan itu 6 kali sisi. Ingat rumusnya. Luas sama dengan 6 kali rusuk kali rusuk. Bukan rusuk ya. Ini juga rusuk ya. Maka masukkan angka. Luasnya diganti dengan 294 cm persegi sama dengan 6 kali rusuk. Nah, untuk mencari rusuk ini bagaimana? Tuliskan rusuk kali rusuk sama dengan 294 cm persegi dibagi 6. Karena ada 6 sisi. Jadi ini kita mencari luas satu sisi ya.
Nah, hasil baginya berapa anak-anak? 49 cm persegi. Berarti cari rusuknya. Berapa kali berapa? 49? 7. Benar anak-anak. Jadi panjang rusuknya 7 cm. Ini belum selesai. Pertanyaan A itu cari volume. Kita lanjut lagi dengan mencari volumenya. Nah, volume rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya udah ketemu 7 cm ke 7 cm ke 7 cm. Maka volume kubus 343 cm kubik. Ya. Jadi kalau diketahui luas mencari volume, anak-anak gak bisa langsung menggunakan rumus ini karena rusuknya belum tahu. Pakai rumus luas dulu sampai ditemukan rusuknya. Rusuk sudah ketemu, dihitung untuk mencari volume. Nah, sekarang yang B. Yang B, berapa sentimeterkah kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus ini? Berarti anak-anak kita harus mencari apa ya? Iya betul, panjang seluruh rusuk. Karena untuk membuat kerangka kubus ini menggunakan kawat-kawat ya, berarti rusuk-rusuk ini. Nah, semua sama panjang. Rusuknya semua ada 12 rusuk. Dan ada 4 yang tegak ya. 4 yang datar kan anak-anak ya. 4 lagi yang depan ke belakang ini 4. Jadi rusuknya kan ada 12. Maka panjang seluruh rusuk 12 kali rusuk. 12 kali 7 cm. 7 dari mana? Dari tadi udah menemukan 7 ya. Maka banyak kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus adalah 84 cm. Coba anak-anak pahami untuk rumus-rumus ini. Rumus mencari volume, rumus mencari apalagi anak-anak? Luas, rumus mencari panjang seluruh rusuk, rumus mencari panjang seluruh rusuk dicari ya anak-anak, mencari rusuknya jika diketahui volume ya. Nanti anak-anak dapat berlatih kembali, mengingat kembali apa yang sudah pernah atau sudah sering dipelajari di kelas 5. Tentunya sekarang harus lebih lancar ya. Terima kasih anak-anak telah belajar bersama ibu. Kalian banyak berlatih, pasti bisa. Semangat, selamat belajar.